Selamat malam. Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato ludes terbakar setelah dibakar massa pada Kamis sore. Kini penyebab amuk warga tengah ditelusuri, diduga terkait pembayaran ganti rugi sebuah perusahaan tambang emas. Kami hadirkan informasi selengkapnya nanti. Sementara itu hari ini Presiden Joko Widodo menanam pohon beringin kembar di depan Istana Negara Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur dan melakukan peletakan batu pertama training center Tim Nasional Sepak Bola. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. Akibat kemarau panjang, 46 desa di Kabupaten Bekasi mengalami kekeringan dan krisis air. Ya, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, warga membeli air dari tukang air keliling atau mengambil dari empang. Kesulitan air bersih menjadi masalah rutin yang datang di Indonesia pada musim kemarau panjang. Seperti yang dialami warga Kabupaten Grobogan, sudah beberapa bulan terakhir, masyarakat harus menggali sungai kering untuk mendapatkan air bersih. Imbas harga beras melonjak tinggi hingga Rp15.000 per kilogram, membuat sejumlah warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terpaksa mencampur nasi dengan jagung. Ini dilakukan karena harga jagung jauh lebih murah, Rp6.000 per kilogramnya. Ya, semakin banyaknya masyarakat yang mengubah makanan pokok menjadi nasi jagung juga terlihat dari meningkatnya permintaan nasi jagung instan atau ampok. Ke informasi lain, sejumlah warga eks Kebon Bayam yang masih bertahan di tenda-tenda sekitar Jakarta International Stadium atau JIS enggan digusur menjelang perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U17 November mendatang. Mereka memilih bertahan hingga diizinkan menempati rusun Kampung Bayam. Pemprov DKI pun memberikan tenggat waktu relokasi hari ini. Hingga batas waktu hari ini, nyatanya eks warga Kampung Bayam masih mendirikan tenda di depan Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Terpantau Jumat pagi, warga masih belum membongkar tenda mereka karena belum ada kesepakatan terkait relokasi. Seharusnya tenda warga sudah dibongkar hari ini, hari Jumat, sesuai dengan batas waktu yang diberikan oleh Lurah Papanggo. Ya, eks warga Kampung Bayam mengaku sudah melakukan survei ke sejumlah rusun yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, seperti Rusun Muara Angke dan Rusun Nagrak. Tapi warga merasa rusun itu terlalu jauh dan akses untuk anak sekolah sulit. Jika harus dipindahkan, warga meminta hanya bersifat sementara, bukan selamanya. Warga masih berharap tetap tinggal di Kampung Susun Bayam di dekat JIS. Kalau dengan survei kemarin sih hasil saya sebenarnya kalau tempatnya sih puas, bagus, layak lah untuk anak-anak juga. Tapi kalau sekolah jarak jauh kayak gitu kita juga mikir lagi jarak tempuhnya Kak. Sampai benar-benar Pemprov menyetujui warganya untuk dipindahkan sementara saja, tidak selamanya gitu. Benar-benar menetap 10 bulan di sini akan bertahan sebelum benar-benar bikin perjanjian hitam di atas putih kalau kami itu dipindahkan sementara atau direlokasi sementara, dititipkan di kampus susun lagi. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Makassar menciduk tersangka dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar. Tersangka ditemukan bersembunyi di plafon rumahnya. Sudah menghalang-halangi penyidikan ini, masuk saja. Adu mulut terjadi di depan rumah tempat bersembunyi salah seorang tersangka dugaan korupsi pembangunan perpustakaan Kota Makassar Rabu malam. Penjemputan paksa dilakukan setelah tersangka bernama Ridana berulang kali mangkir dari pemeriksaan. Upaya penangkapan berlangsung alot hingga 9 jam lamanya. Petugas akhirnya menemukan tersangka bersembunyi di plafon rumah tersebut. Setelah diperiksa, tersangka langsung dibawa ke tahanan Lapas Gunung Sari, Makassar. Tersangka Ridana diduga terlibat dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan Kota Makassar yang merugikan negara 3,9 miliar rupiah pada tahun anggaran 2021. Proses itu sempat mendapat perlawanan dari pihak Alvin yang menggerakkan beberapa orang preman untuk mencoba menghalangi penangkapan. Namun atas bantuan tim intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dan tim intelijen Kejaksaan Negeri Goa serta bantuan pengamanan dari Polres Goa, sehingga tim penyidik tetap dapat mengamankan dan menangkap tersangka. Viral, pasangan sejoli di Garut, Jawa Barat diduga berbuat mesum melalui media sosial.
Konten porno dilakukan secara langsung demi mendapatkan gift atau hadiah secara virtual dari mereka yang mengaksesnya. 2 hari terakhir, jagat maya dihebohkan dengan konten pornografi sejoli asal Garut, Jawa Barat. Video yang berdurasi 6,5 menit ini menunjukkan dugaan adegan mesum pasangan muda. Latar yang digunakan menyerupai sebuah kamar lengkap dengan tempat tidur. Video ini beredar melalui pesan singkat. Ya, disinyalir keduanya melakukan peragaan mesum dengan sistem siaran langsung melalui media sosial Bigo Live. Dikonfirmasi Jumat siang, AKP Ari Rinaldo menyebut kedua pelaku sudah diamankan. Pelaku merupakan AS dan HAP yang melakukan aksi pornografi demi keuntungan. Keduanya mengejar gift atau hadiah secara virtual dari pengakses media sosial Bigo Live. Polisi masih memeriksa kedua pelaku secara tertutup. Satu media sosial yang memang itu untuk bisa diakses oleh banyak orang dan bisa mendapatkan gift ataupun hadiah-hadiah lain dari live tersebut. Artinya itu ditonton oleh umum ya? Ya, ditonton oleh banyak orang. Sejumlah warga jatuh dan terjepit saat ratusan warga berebut mangga di halaman kantor Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Kota Bogor, Jawa Barat. Ya, sementara warga dusun di Jombang, Jawa Timur menggelar sedekah bumi sebagai bentuk rasa syukur warga atas hasil panen yang melimpah. Dalam sekejap, 6 gunungan ludes diserbu warga.